Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan membahas materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Yang pertama yaitu pengertian advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian dan juga agribisnis. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pelaku agribisnis saat ini semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan iklim, dinamika pasar global, kebijakan pemerintah, hingga perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan dalam sektor agribisnis tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan pengalaman maupun asumsi semata, melainkan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Advokasi dalam sektor agribisnis merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian, khususnya petani sebagai pelaku utama kegiatan usaha tani. Kegiatan advokasi tidak hanya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga bertujuan untuk mendorong terciptanya berbagai kebijakan publik yang mampu memberikan manfaat secara luas dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, kegiatan advokasi mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Apabila pada masa lalu advokasi lebih banyak dilakukan melalui demonstrasi, penyampaian aspirasi secara langsung, maupun pertemuan-pertemuan formal, maka pada era digital saat ini, kegiatan advokasi mulai memanfaatkan data dan berbagai perangkat teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan kepada publik maupun pengambil kebijakan. Pemanfaatan data dalam kegiatan advokasi menjadi semakin penting karena masyarakat dan pengambil kebijakan saat ini lebih membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dibandingkan hanya sekadar opini maupun asumsi yang belum memiliki dasar yang jelas. Data mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapi sehingga solusi yang dihasilkan juga menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, lahirlah konsep advokasi berbasis data yang mengintegrasikan penggunaan data, teknologi digital, dan strategi komunikasi publik dalam memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat. Pengertian advokasi berbasis data. Advokasi berbasis data merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan advokasi yang menggunakan data dan informasi yang valid sebagai dasar dalam menyusun argumentasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menempatkan data sebagai instrumen utama dalam menjelaskan suatu permasalahan sehingga berbagai usulan maupun aspirasi yang disampaikan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Dalam sektor agribisnis, advokasi berbasis data dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk pertanian, harga komoditas, tingkat kesejahteraan petani, perubahan kondisi pasar, hingga dampak sosial dan ekonomi dari suatu kebijakan yang diterapkan. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi berbagai bentuk informasi yang lebih mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, apabila organisasi petani ingin menyampaikan aspirasi mengenai penurunan harga gabah di tingkat petani, maka argumentasi yang disampaikan tidak hanya berupa keluhan mengenai rendahnya harga jual hasil panen. Organisasi tersebut juga perlu menyampaikan berbagai data yang menunjukkan perubahan harga gabah dalam beberapa tahun terakhir, biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, jumlah petani yang terdampak, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang diajukan memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih mudah diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Advokasi berbasis data juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas berbagai program pembangunan pertanian. Data yang disampaikan secara terbuka akan membantu masyarakat dalam memahami berbagai permasalahan yang sedang terjadi sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan data juga mampu mengurangi munculnya berbagai bentuk misinformasi maupun hoax yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan yang sedang diterapkan. Pada era digital saat ini, advokasi berbasis data tidak hanya dilakukan melalui penyusunan laporan penelitian maupun dokumen kebijakan, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai media digital seperti media sosial,
infografis, dashboard data, hingga visualisasi informasi yang lebih interaktif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa data tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan angka-angka statistik, tetapi telah berkembang menjadi alat komunikasi publik yang sangat efektif dalam memengaruhi opini masyarakat maupun pengambil kebijakan. Pengertian digital tools dalam advokasi agribisnis. Digital tools atau perangkat digital merupakan berbagai teknologi yang dimanfaatkan untuk membantu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, visualisasi, dan penyebaran informasi dalam kegiatan advokasi. Pemanfaatan digital tools memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan advokasi. Dalam sektor agribisnis, digital tools dapat berupa aplikasi pertanian digital, sistem informasi geografis, media sosial, dashboard data, perangkat analis statistik, hingga berbagai platform komunikasi daring yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan berbagai teknologi tersebut tidak hanya membantu organisasi dalam memperoleh data yang diperlukan, tetapi juga membantu proses penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. Sebagai contoh, penggunaan media sosial memungkinkan organisasi petani untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi pasar secara real-time kepada masyarakat. Pemanfaatan dashboard data juga mampu membantu pengambil kebijakan dalam memantau perkembangan harga komoditas pertanian di berbagai daerah, sehingga berbagai keputusan yang diambil dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis lokasi seperti GIS juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi wilayah yang mengalami berbagai permasalahan pertanian, sehingga berbagai program intervensi dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. Perkembangan digital tools juga telah membuka peluang yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan advokasi agribisnis. Berbagai data yang sebelumnya sulit diperoleh, kini dapat diakses secara lebih mudah melalui berbagai platform digital yang tersedia. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat positif terhadap kualitas pengambilan keputusan maupun efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian. Hubungan antara data, teknologi digital, dan advokasi kebijakan. Data, teknologi digital, dan advokasi kebijakan merupakan tiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Data berperan sebagai sumber informasi utama yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Teknologi digital berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi tersebut secara lebih cepat dan akurat. Sementara itu, advokasi kebijakan menjadi sarana untuk mengomunikasikan berbagai temuan yang diperoleh kepada pengambil keputusan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hubungan antara ketiga komponen tersebut dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang saling melengkapi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber terlebih dahulu dianalisis menggunakan berbagai perangkat digital sehingga menghasilkan berbagai informasi yang relevan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan advokasi untuk mendorong terciptanya berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, berbagai kebijakan yang dihasilkan juga perlu dievaluasi kembali melalui pengumpulan data sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan pertanian, hubungan antara data dan teknologi digital menjadi semakin penting karena sektor agribisnis memiliki karakteristik yang sangat dinamis. Perubahan kondisi cuaca, fluktuasi harga pasar, hingga perkembangan teknologi pertanian dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga diperlukan sistem informasi yang mampu memberikan berbagai data secara cepat dan akurat kepada para pengambil keputusan. Adapun perkembangan advokasi pertanian di era transformasi digital. Transformasi digital telah mengubah berbagai pola komunikasi dalam sektor pertanian. Pada masa lalu, proses advokasi lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui berbagai pertemuan formal maupun penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai alternatif baru dalam pelaksanaan kegiatan advokasi. Saat ini, berbagai organisasi pertanian mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih luas. Petani juga mulai memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memperoleh informasi mengenai harga pasar, teknik budidaya, hingga peluang pemasaran produk pertanian. Selain itu, berbagai data pertanian juga semakin mudah diakses melalui berbagai portal informasi yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga penelitian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga mengubah cara berbagai pihak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kegiatan advokasi yang lebih berbasis data dan teknologi. Peranan data dalam pengambilan keputusan.
Data memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai berbagai kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi maupun intuisi semata. Dalam sektor agribisnis, data dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi penting seperti tingkat produktivitas tanaman, perubahan harga komoditas, pola konsumsi masyarakat, hingga dampak sosial dan ekonomi dari suatu kebijakan yang sedang diterapkan. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan berbagai strategi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, data juga memiliki peranan penting dalam proses evaluasi berbagai program pembangunan pertanian. Organisasi yang melakukan advokasi dapat memanfaatkan data untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan atau justru menimbulkan berbagai dampak negatif yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pentingnya advokasi berbasis bukti. Advokasi berbasis bukti merupakan suatu pendekatan yang menempatkan hasil penelitian, data empiris, serta berbagai fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan advokasi. Pendekatan ini menjadi semakin penting karena berbagai keputusan publik yang diambil akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Melalui advokasi berbasis bukti, berbagai rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut tentunya akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan juga berkelanjutan. Dalam sektor agribisnis, advokasi berbasis bukti juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. Data yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat dalam memahami berbagai permasalahan yang sedang terjadi sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan pertanian. Adapun tantangan penerapan advokasi berbasis data dalam sektor agribisnis. Meskipun memberikan berbagai manfaat, penerapan advokasi berbasis data juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya kualitas dan ketersediaan data pertanian di berbagai daerah. Tidak semua organisasi maupun kelompok tani memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, sehingga berbagai informasi yang tersedia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan advokasi berbasis data. Tidak sedikit petani yang masih mengalami berbagai keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga diperlukan berbagai program pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan. Tantangan lainnya berkaitan dengan penyebaran misinformasi di media digital yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai data yang disampaikan. Oleh karena itu, organisasi yang melakukan advokasi perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang memadai sehingga mampu menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai rekomendasi yang diberikan. Di samping itu, persoalan keamanan data juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis merupakan suatu pendekatan yang sangat relevan untuk diterapkan pada era transformasi digital saat ini. Pemanfaatan data yang akurat dan teknologi digital yang tepat tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan advokasi, tetapi juga mampu menghasilkan berbagai kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta pengembangan sistem informasi pertanian yang lebih baik, penerapan advokasi berbasis data diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan juga berkelanjutan. Berikutnya, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pada era transformasi digital saat ini, data telah menjadi salah satu sumber daya yang memiliki peranan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor agribisnis. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan kebutuhan terhadap data yang akurat, cepat, dan mudah diakses menjadi semakin tinggi. Berbagai keputusan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian tidak lagi cukup hanya didasarkan pada pengalaman, asumsi, maupun perkiraan semata, tetapi harus disusun berdasarkan data yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, pemanfaatan data dalam kegiatan advokasi agribisnis menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Advokasi agribisnis merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian, maupun masyarakat dalam proses pembangunan sektor pertanian. Kegiatan advokasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi kepada pengambil kebijakan, tetapi juga melibatkan proses pengumpulan informasi, analisis berbagai permasalahan yang terjadi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaannya, data memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun argumentasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa adanya data yang memadai, suatu kegiatan advokasi berpotensi hanya didasarkan pada opini maupun kepentingan kelompok tertentu, sehingga sulit untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Sebaliknya, advokasi yang didukung oleh data yang akurat akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi karena berbagai rekomendasi yang disampaikan didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Salah satu fungsi utama data dalam advokasi agribisnis adalah sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan publik. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, sehingga proses penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan informasi yang akurat. Pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada data berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidaktepatan sasaran program, pemborosan anggaran, hingga munculnya berbagai konflik kepentingan di tengah masyarakat. Data mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai berbagai kondisi yang sedang terjadi dalam sektor agribisnis. Melalui data yang tersedia, pengambil kebijakan dapat mengetahui berbagai informasi penting, seperti jumlah petani yang berada pada suatu wilayah tertentu, tingkat produktivitas komoditas pertanian, perkembangan harga pasar, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga berbagai tantangan yang sedang dihadapi dalam kegiatan usaha tani. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan berbagai strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu data sebagai alat identifikasi masalah. Selain berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, data juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam sektor agribisnis. Setiap kebijakan maupun program pembangunan pertanian pada dasarnya disusun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, penyelesaian suatu permasalahan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila penyebab utama dari permasalahan tersebut telah diketahui secara jelas. Melalui data yang akurat, berbagai pihak dapat mengetahui berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh petani maupun pelaku usaha agribisnis secara lebih objektif. Sebagai contoh, apabila terjadi penurunan produktivitas tanaman padi pada suatu wilayah tertentu, maka diperlukan berbagai data pendukung seperti kondisi iklim, tingkat serangan organisme pengganggu tanaman, penggunaan pupuk, serta ketersediaan sarana produksi untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen. Tanpa adanya data yang memadai, proses identifikasi masalah akan menjadi lebih sulit sehingga solusi yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran. Yang ketiga, data sebagai alat evaluasi kebijakan. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis juga dapat dilihat dari peranannya sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan maupun program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan. Setiap kebijakan yang diterapkan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga diperlukan proses evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai apakah suatu program telah memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan atau justru menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Proses evaluasi tersebut hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Data memungkinkan berbagai pihak untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diketahui secara lebih objektif. Yang keempat, data sebagai sarana membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan advokasi. Berbagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima apabila didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas berpotensi menimbulkan keraguan, bahkan dapat memicu munculnya berbagai bentuk misinformasi di tengah masyarakat. Pemanfaatan data dalam kegiatan advokasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas berbagai informasi yang disampaikan kepada publik. Data mampu menunjukkan bahwa berbagai rekomendasi yang diberikan tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga
mempertimbangkan berbagai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal tersebut tentunya akan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang melakukan advokasi maupun berbagai kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penetapan harga komoditas pertanian, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut apabila disertai dengan berbagai penjelasan yang didukung oleh data mengenai kondisi produksi nasional, perkembangan harga, pasar internasional, maupun tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan tidak hanya membantu mengurangi berbagai bentuk kesalahpahaman, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kelima, data dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan sektor agribisnis. Konsep keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan berbagai informasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat. Berikutnya, statistik harga dalam advokasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Berbeda dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, perubahan harga dalam sektor pertanian dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, perubahan produksi, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, hingga situasi ekonomi global. Oleh karena itu, statistik harga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi agribisnis karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, statistik harga memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada pengambil kebijakan. Ketika terjadi penurunan harga hasil pertanian yang menyebabkan petani mengalami kerugian, organisasi yang melakukan advokasi memerlukan berbagai data yang menunjukkan besarnya penurunan harga, jumlah petani yang terdampak, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Sebaliknya, ketika terjadi kenaikan harga pangan yang memberatkan masyarakat, data statistik harga juga diperlukan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih efektif. Yang pertama itu harga produsen atau petani. Harga produsen merupakan harga yang diterima oleh petani pada saat menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul, koperasi, perusahaan pengolahan, maupun berbagai pihak lainnya. Harga produsen menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani karena secara langsung berkaitan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani. Yang kedua, harga konsumen. Harga konsumen merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat ketika membeli suatu produk pertanian maupun produk pangan yang tersedia di pasaran. Informasi mengenai harga konsumen memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat daya beli masyarakat serta kondisi inflasi yang sedang terjadi dalam suatu negara. Yang ketiga, perbandingan harga regional dan global. Pada era globalisasi saat ini, sektor agribisnis tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan yang terjadi pada tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, analisis terhadap perbandingan harga antar wilayah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi agribisnis. Yang berikutnya, strategi advokasi berbasis data yang efektif. Strategi advokasi berbasis data merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan pemanfaatan data, teknologi informasi, dan komunikasi publik untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sektor agribisnis. Pada era transformasi digital seperti saat ini, keberhasilan suatu kegiatan advokasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan, ketepatan analisis yang dilakukan, serta kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan secara efektif dan meyakinkan. Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan dalam sektor agribisnis perlu dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, advokasi berbasis data menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi advokasi berbasis data yang efektif terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, analisis data, penyusunan
pesan advokasi, pemanfaatan media digital, serta monitoring dan evaluasi. Kelima tahapan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan advokasi yang ingin dicapai dapat terlaksana secara optimal. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi serta menentukan berbagai alternatif solusi yang dapat ditawarkan kepada para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, relevansi, dan akualitas sehingga mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, apabila suatu organisasi advokasi ingin memperjuangkan kebijakan mengenai peningkatan subsidi pupuk bagi petani, maka data yang diperlukan tidak hanya berupa jumlah pupuk yang digunakan oleh petani, organisasi juga perlu mengumpulkan berbagai data lain seperti luas lahan, produktivitas tanaman, harga pupuk di pasaran, tingkat keuntungan usaha tani, hingga dampak kenaikan harga pupuk terhadap kesejahteraan petani. Yang kedua, analisis data. Tahapan berikutnya dalam strategi advokasi berbasis data adalah melakukan analisis terhadap berbagai informasi yang telah diperoleh. Analisis data bertujuan untuk mengubah berbagai informasi yang masih bersifat mentah menjadi pengetahuan yang mampu digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sektor agribisnis, analisis data memiliki peranan yang sangat penting karena berbagai permasalahan yang terjadi seringkali memiliki keterkaitan dengan banyak faktor yang saling memengaruhi satu sama lain. Penurunan produktivitas tanaman, misalnya, tidak selalu disebabkan oleh kualitas benih yang digunakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, penggunaan pupuk, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap suatu komoditas. Yang ketiga yaitu penyusunan pesan advokasi. Data yang baik tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak mampu dikomunikasikan dengan cara yang tepat kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan pesan advokasi menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam strategi advokasi berbasis data. Yang keempat itu pemanfaatan media digital. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai peluang baru dalam pelaksanaan advokasi agribisnis. Media digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan terakhir dalam strategi advokasi berbasis data adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan strategi advokasi secara berkala, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan berlangsung. Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu organisasi dalam mengetahui berbagai perubahan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga berbagai penyesuaian strategi dapat segera dilakukan apabila diperlukan. Sebagai contoh, apabila suatu kampanye advokasi mengenai stabilitas harga pangan ternyata belum mampu menjangkau kelompok masyarakat tertentu, maka organisasi dapat segera melakukan berbagai perbaikan terhadap metode komunikasi yang digunakan. Evaluasi juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana berbagai tujuan advokasi yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam proses evaluasi antara lain tingkat partisipasi masyarakat, perubahan persepsi publik terhadap suatu isu, peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan advokasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan advokasi pada masa yang akan datang. Berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang ditemukan selama proses pelaksanaan perlu didokumentasikan secara sistematis sehingga mampu menjadi referensi dalam penyusunan strategi yang lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, strategi advokasi berbasis data yang efektif merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pengumpulan data, analisis informasi, penyusunan pesan advokasi, pemanfaatan media digital, hingga monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kelima tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menjadi fondasi penting dalam menghasilkan berbagai kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran, partisipatif, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Adapun studi kasusnya yaitu program Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai implementasi advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis.
Program Food Estate di Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh nyata penerapan advokasi berbasis data dalam sektor agribisnis yang banyak menjadi perhatian masyarakat, akademisi, maupun pengambil kebijakan. Program ini dipilih karena memiliki cakupan yang sangat luas, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta didukung oleh berbagai data resmi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Food Estate juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam sektor pertanian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus didasarkan pada data yang akurat dan diperkuat oleh komunikasi publik yang baik. Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan program Food Estate sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian. Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu lokasi utama pengembangan karena memiliki potensi lahan yang luas serta didukung oleh hasil analisis kesesuaian lahan yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan pentingnya advokasi berbasis data dalam proses perumusan kebijakan publik. Sebelum pelaksanaan program dilakukan, pemerintah melakukan analisis geospasial terhadap kesesuaian lahan yang melibatkan berbagai jenis data, seperti peta tanah, peta sebaran lahan gambut, peta rawa pasang surut, peta ketersediaan lahan, serta data calon petani dan calon lokasi pengembangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh area of interest pengembangan kawasan food estate seluas sekitar 770.600 hektar yang terdiri atas lahan rawa lebak dan rawa pasang surut dengan karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda pula. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya memanfaatkan data sumber daya lahan, tetapi juga menggunakan berbagai indikator ekonomi pertanian seperti nilai tukar petani, produktivitas tanaman pangan, luas tanam, hingga perkembangan produksi beras sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi program. Pemanfaatan berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa advokasi berbasis data memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pengambil kebijakan memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sebelum menentukan langkah yang akan dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan program Food Estate juga menghadapi berbagai tantangan yang menjadi bahan evaluasi dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan program perlu lebih memperhatikan karakteristik agroekosistem pada masing-masing wilayah, kesiapan sumber daya manusia, serta keberlanjutan sistem produksi yang dikembangkan. Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh petani, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil kemudian menjadi bagian penting dalam proses advokasi kebijakan sehingga pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program. Program Food Estate di Kalimantan Tengah diawali dengan ditetapkannya program tersebut sebagai salah satu proyek strategis nasional pada tahun 2020 oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan pangan nasional, ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19, serta perlunya pengembangan kawasan pertanian yang mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah menilai bahwa Indonesia perlu memiliki kawasan produksi pangan skala besar yang mampu mendukung ketersediaan pangan nasional, sehingga Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu lokasi utama pengembangan food estate karena memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup luas. Sebelum program dilaksanakan, pemerintah melakukan berbagai kajian dan analisis terhadap sumber daya lahan menggunakan pendekatan geospasial. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan yang akan dikembangkan sehingga komoditas yang ditanam dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang tersedia. Berbagai data yang digunakan meliputi kondisi tanah, tingkat kesuburan lahan, sistem hidrologi, ketersediaan sumber air, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pengembangan. Pemanfaatan teknologi digital melalui sistem informasi geospasial menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan dalam sektor pertanian saat ini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data untuk meminimalkan risiko kegagalan program di lapangan. Setelah proses identifikasi dan analisis lahan selesai dilakukan, pengembangan food estate mulai dilaksanakan melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di Kalimantan Tengah. Pemerintah melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, optimalisasi lahan rawa, penyediaan benih unggul, serta pemberian berbagai bantuan sarana produksi pertanian kepada petani. Selain itu, dilakukan pula pendampingan teknis kepada petani untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani pada kawasan pengembangan food estate. Berbagai teknologi pertanian mulai diperkenalkan guna meningkatkan produktivitas lahan sehingga tujuan peningkatan produksi pangan nasional dapat tercapai secara optimal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah, hingga berbagai lembaga penelitian bekerja sama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan program di lapangan. Pelibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan kolaboratif yang didukung oleh koordinasi antar instansi yang baik. Seiring dengan berjalannya program, berbagai data produksi dan produktivitas pertanian mulai dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan food estate dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa luas tanam dan hasil produksi pertanian, tetapi juga mencakup kondisi sosial ekonomi petani, tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas bantuan yang diberikan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pemanfaatan data tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan advokasi berbasis data dalam sektor agribisnis karena setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan food estate juga mendapatkan berbagai perhatian dari masyarakat, akademisi, maupun organisasi petani. Berbagai masukan dan kritik yang disampaikan menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik yang memiliki dampak luas memerlukan proses advokasi yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Sebagian pihak menilai bahwa program ini memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sementara pihak lainnya menekankan pentingnya evaluasi terhadap aspek lingkungan, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pemanfaatan lahan yang dikembangkan. Aspirasi yang berkembang tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui berbagai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah kemudian melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pelaksanaan program food estate. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adaptif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Evaluasi secara berkelanjutan menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan utama program, yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, dapat tercapai secara optimal. Kronologi kasus food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan dalam sektor agribisnis pada era digital tidak lagi hanya mengandalkan pertimbangan administratif semata, tetapi juga memerlukan dukungan data yang akurat, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses advokasi kebijakan. Kasus ini sekaligus memberikan pembelajaran bahwa suatu kebijakan publik perlu dilaksanakan secara adaptif melalui proses monitoring, evaluasi, dan komunikasi yang berkelanjutan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Penerapan advokasi berbasis data dalam kasus food estate. Yang pertama, data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Salah satu pelajaran penting yang dapat diperoleh dari program food estate di Kalimantan Tengah adalah bahwa suatu kebijakan pertanian berskala besar tidak dapat dirumuskan hanya berdasarkan asumsi maupun pertimbangan jangka pendek semata. Pengambilan keputusan dalam sektor agribisnis memerlukan dukungan data yang komprehensif, akurat, dan diperbarui secara berkala agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kondisi pasar, perkembangan teknologi, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam pelaksanaan program food estate, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan luas wilayah yang tersedia untuk pengembangan kawasan pertanian, tetapi juga melakukan berbagai analisis terhadap kondisi biofisik lahan, tingkat produktivitas pertanian, kebutuhan pangan nasional, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga kemampuan petani dalam mengelola teknologi pertanian yang digunakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis data akan menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan mampu meminimalkan berbagai risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Data memiliki peranan yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, suatu wilayah yang memiliki lahan yang luas belum tentu sesuai untuk pengembangan komoditas tertentu apabila tidak didukung oleh kondisi tanah, ketersediaan air, maupun sarana produksi yang memadai. Oleh karena itu, pengambilan keputusan perlu didasarkan pada berbagai indikator yang saling berkaitan sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara optimal.
Dalam program food estate, berbagai jenis data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Data tersebut meliputi data kesesuaian lahan yang digunakan untuk mengetahui karakteristik wilayah pengembangan, data produksi pangan nasional untuk melihat kebutuhan peningkatan produksi, data produktivitas pertanian untuk mengetahui kemampuan lahan dalam menghasilkan komoditas tertentu, serta data nilai tukar petani yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan data luas tanam dan luas panen, data ketersediaan sarana produksi pertanian, data kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga data ketahanan pangan nasional sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai strategi pengembangan program. Pemanfaatan berbagai data tersebut menunjukkan bahwa advokasi berbasis data tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petani sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Sebaliknya, kebijakan yang tidak didukung oleh data yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diharapkan pada masa yang akan datang. Yang kedua, pemanfaatan digital tools dalam advokasi agribisnis. Pelaksanaan program food estate di Kalimantan Tengah juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital atau digital tools dalam mendukung proses advokasi kebijakan di sektor agribisnis. Pada era transformasi digital seperti saat ini, pengambilan keputusan tidak lagi hanya dilakukan melalui pengumpulan data secara konvensional, tetapi juga didukung oleh berbagai teknologi informasi yang mampu menghasilkan data secara lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis. Kehadiran teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Pemanfaatan teknologi digital dalam program food estate dimulai sejak tahap perencanaan melalui penggunaan sistem informasi geospasial yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian lahan. Melalui teknologi ini, pemerintah dapat mengetahui karakteristik tanah, kondisi hidrologi, tingkat kesuburan lahan, serta berbagai informasi lainnya yang diperlukan sebelum menentukan kawasan pengembangan pertanian. Penggunaan teknologi geospasial tidak hanya membantu mempercepat proses analisis data, tetapi juga mampu meningkatkan tingkat akurasi dalam pengambilan keputusan sehingga risiko kesalahan dalam pemilihan lokasi pengembangan dapat diminimalkan. Yang ketiga, advokasi berbasis bukti. Kasus program food estate di Kalimantan Tengah memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai pentingnya penerapan advokasi berbasis bukti dalam sektor agribisnis. Pada era pembangunan pertanian modern, suatu kebijakan tidak lagi dapat disusun hanya berdasarkan asumsi, pengalaman, maupun kepentingan kelompok tertentu. Pengambilan keputusan memerlukan dukungan data dan bukti ilmiah yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, advokasi berbasis bukti menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan kepada pengambil kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks agribisnis, advokasi berbasis bukti merupakan suatu pendekatan yang menempatkan data dan hasil penelitian sebagai landasan utama dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian kritik maupun dukungan terhadap suatu program, tetapi juga berupaya memberikan berbagai alternatif solusi yang didasarkan pada hasil analisis yang objektif. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan tidak bersifat subjektif maupun emosional, tetapi benar-benar didukung oleh berbagai fakta yang diperoleh dari kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Program food estate menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan pertanian berskala besar memerlukan proses advokasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai masukan yang diberikan oleh akademisi, organisasi petani, peneliti, maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Advokasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan berbagai kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan program, tetapi juga berupaya memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pada masa yang akan datang. Praktiknya, advokasi berbasis bukti dilakukan melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah melakukan pengumpulan data lapangan secara sistematis dan berkelanjutan. Data lapangan menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan suatu program. Informasi yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pertanian, tetapi juga mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi petani, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan berlangsung. Pengumpulan data lapangan perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi.
Berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan sebagai observasi langsung, survei terhadap petani, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, diskusi kelompok terarah, maupun pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Pada era transformasi digital saat ini, pemanfaatan aplikasi berbasis digital dalam proses pengumpulan data juga semakin berkembang sehingga berbagai informasi yang diperoleh dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Selain pengumpulan data lapangan, analisis dampak sosial ekonomi juga menjadi salah satu komponen penting dalam advokasi berbasis bukti. Suatu kebijakan pertanian tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan produksi pangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, analisis terhadap berbagai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan perlu dilakukan secara komprehensif agar berbagai manfaat maupun risiko yang muncul dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Analisis dampak sosial ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti tingkat pendapatan petani, perubahan kesempatan kerja, akses masyarakat terhadap sumber daya pertanian, perubahan pola konsumsi pangan, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengembangan pertanian. Informasi yang diperoleh melalui proses analisis tersebut akan membantu pengambil kebijakan dalam menentukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan sehingga pelaksanaan program mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada kasus food estate, analisis dampak sosial ekonomi menjadi sangat penting karena pelaksanaan program tidak hanya melibatkan aspek produksi pertanian semata, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak dapat hanya diukur berdasarkan peningkatan produksi pangan yang dihasilkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, evaluasi terhadap aspek sosial ekonomi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi berbasis bukti. Tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap produktivitas pertanian yang dihasilkan selama pelaksanaan program. Produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan pertanian karena menunjukkan kemampuan suatu program dalam menghasilkan output yang optimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Melalui evaluasi produktivitas, berbagai informasi mengenai luas tanam, luas panen, produktivitas lahan, penggunaan varietas unggul, maupun efektivitas penerapan teknologi pertanian dapat dianalisis secara lebih mendalam. Evaluasi produktivitas juga memberikan berbagai informasi penting mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Apabila suatu wilayah menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan, maka pengambil kebijakan dapat segera melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor penyebabnya sehingga langkah perbaikan yang diperlukan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, evaluasi produktivitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan program, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian pada masa yang akan datang. Selain aspek produktivitas, analisis terhadap ketahanan pangan nasional juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi berbasis bukti. Program food estate pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sehingga berbagai kebijakan yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi ketersediaan pangan secara menyeluruh. Analisis ketahanan pangan dilakukan dengan memperhatikan berbagai indikator penting seperti tingkat produksi pangan nasional, pola konsumsi masyarakat, stabilitas harga pangan, ketersediaan cadangan pangan, serta kemampuan sistem distribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui analisis ketahanan pangan, pengambil kebijakan dapat mengetahui berbagai potensi risiko yang mungkin muncul pada masa yang akan datang, sehingga berbagai langkah antisipasi dapat dipersiapkan secara lebih baik. Sebagai contoh, apabila terjadi penurunan produksi pangan akibat perubahan iklim maupun gangguan terhadap rantai pasok, maka pemerintah dapat segera menyusun berbagai strategi mitigasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Dengan demikian, advokasi berbasis bukti tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi, tetapi juga berupaya mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Monitoring terhadap pelaksanaan program juga menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam advokasi berbasis bukti.
Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang diperoleh melalui proses monitoring akan membantu pemerintah maupun berbagai pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan, sehingga penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Pada era digital seperti saat ini, proses monitoring dapat dilakukan melalui berbagai teknologi informasi yang mampu menyediakan data secara real-time. Pemanfaatan dashboard monitoring, sistem informasi geografis, maupun teknologi penginderaan jauh memungkinkan berbagai perubahan yang terjadi di lapangan dapat diketahui secara lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang dilakukan menjadi lebih responsif terhadap berbagai dinamika yang berkembang selama pelaksanaan suatu program. Tahapan terakhir dalam advokasi berbasis bukti adalah penyampaian rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Rekomendasi yang disusun tidak hanya berisi kritik terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga memberikan berbagai alternatif solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan secara efektif. Penyusunan rekomendasi kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, efektivitas pelaksanaan program, ketersediaan sumber daya, serta berbagai tantangan yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, kasus food estate memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi maupun luas kawasan yang dikembangkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses advokasi yang dilakukan selama pelaksanaan kebijakan berlangsung. Advokasi berbasis bukti memungkinkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat disampaikan secara lebih objektif dan konstruktif, sehingga mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun analisis dampak program food estate, yang pertama dampak sosial. Program food estate memberikan berbagai dampak sosial terhadap masyarakat yang berada di kawasan perkembangan pertanian. Sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, food estate tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penguatan kelembagaan petani. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini memberikan berbagai perubahan yang perlu dipahami secara komprehensif, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan masyarakat pertanian. Salah satu dampak sosial yang paling terlihat adalah meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam bidang pertanian modern. Program food estate mendorong penerapan berbagai inovasi pertanian yang sebelumnya belum banyak diterapkan oleh sebagian petani, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian modern, pemanfaatan benih unggul, penerapan sistem budidaya yang lebih efisien, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha tani. Kehadiran berbagai inovasi tersebut memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Namun demikian, proses transformasi tersebut juga memerlukan kemampuan adaptasi yang tidak sederhana. Tidak seluruh petani memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menerima berbagai perubahan yang diperkenalkan melalui program ini. Hingga karakteristik sosial budaya masyarakat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses adaptasi yang dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan pertanian perlu diikuti dengan berbagai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sehingga seluruh pihak dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pelaksanaan program tersebut. Dari perspektif advokasi berbasis data, berbagai dampak sosial yang muncul selama pelaksanaan program food estate perlu diukur secara objektif melalui berbagai indikator yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Penggunaan data yang akurat menjadi sangat penting karena keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan hasil produksi yang diperoleh, tapi juga ditentukan oleh kemampuan program tersebut dalam memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan kepada masyarakat. Salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan sejauh mana petani terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Semakin tinggi tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan suatu program pembangunan pertanian dalam jangka panjang.
Selain itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan program food estate juga menjadi salah satu indikator yang perlu dianalisis secara berkala. Tidak seluruh perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, advokasi berbasis data perlu mampu mengidentifikasi berbagai persepsi maupun aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga berbagai kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Yang kedua itu dampak ekonomi. Program food estate juga diharapkan mampu memberikan berbagai dampak ekonomi yang positif terhadap pembangunan sektor pertanian nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, food estate memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi di pangan dalam negeri sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal. Dengan meningkatnya produktivitas sektor pertanian, diharapkan kesejahteraan petani dan berbagai pelaku usaha agribisnis juga mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Salah satu dampak ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan program food estate adalah meningkatnya produksi pangan nasional. Peningkatan produksi menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pertanian skala besar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional pada masa yang akan datang. Selain peningkatan produksi, program ini juga diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pelaksanaan food estate tidak hanya melibatkan kegiatan budidaya pertanian semata, tetapi juga mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan penyediaan sarana produksi, jasa transportasi, perdagangan hasil pertanian, hingga pengembangan industri pengolahan produk pangan. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh petani sebagai produsen utama, tetapi juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berada dalam rantai pasok agribisnis. Program food estate juga berpotensi meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengembangan. Berbagai aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan program memerlukan keterlibatan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, berkembangnya berbagai usaha pendukung di sekitar kawasan pertanian juga membuka peluang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal. Dari perspektif advokasi berbasis data, berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan perlu dilakukan monitoring secara berkala sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat dievaluasi secara lebih objektif. Berbagai indikator ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain meliputi tingkat produktivitas pertanian, perkembangan produksi pangan nasional, perubahan tingkat pendapatan petani, nilai tukar petani, stabilitas harga komoditas pertanian, luas tanam dan luas panen, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan selama pelaksanaan program berlangsung. Pemantauan terhadap tingkat pendapatan petani menjadi salah satu indikator yang sangat penting karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian. Peningkatan produksi yang tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dalam pelaksanaan program tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap berbagai indikator ekonomi perlu dilakukan secara komprehensif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Selain itu, stabilitas harga komoditas pertanian juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor agribisnis. Fluktuasi harga yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan petani maupun daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan monitoring terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis sehingga berbagai langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap stabilitas pasar. Pada akhirnya, dampak ekonomi program food estate perlu dipandang secara lebih luas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka produksi yang berhasil dicapai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendorong terciptanya sistem agribisnis yang lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan pada masa yang akan datang.
Melalui pemanfaatan advokasi berbasis data yang dilakukan secara berkelanjutan, berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh program food estate dapat diidentifikasi secara lebih akurat, sehingga berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan sektor pertanian Indonesia secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu dampak kebijakan. Program food estate di Kalimantan Tengah memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan publik, khususnya pada sektor pertanian, merupakan suatu proses yang dinamis dan memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan awal yang ingin dicapai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyesuaikan pelaksanaannya terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lapangan. Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga dinamika sosial masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan. Sektor agribisnis, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang luas karena melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok pertanian. Program food estate misalnya, tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan nasional, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan petani, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi daerah, serta ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga berbagai manfaat yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Salah satu dampak penting dari pelaksanaan program food estate adalah meningkatnya kebutuhan terhadap sistem pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berbasis data. Pemerintah dituntut untuk mampu melakukan monitoring secara berkala terhadap berbagai indikator pembangunan pertanian, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian modern tidak lagi hanya bergantung pada proses perencanaan yang dilakukan pada awal pelaksanaan program, tetapi juga memerlukan kemampuan dalam melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan berbagai perkembangan yang terjadi selama proses implementasi berlangsung. Melalui penerapan advokasi berbasis data, pemerintah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengetahui berbagai aspek penting yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Data yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga manfaat yang dihasilkan mampu dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Salah satu informasi penting yang dapat diperoleh melalui advokasi berbasis data adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang berjalan secara efektif. Evaluasi terhadap keberhasilan suatu kebijakan menjadi sangat penting karena tidak seluruh program pembangunan pertanian mampu memberikan dampak yang sama pada setiap wilayah. Perbedaan karakteristik sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kesiapan teknologi yang dimiliki oleh petani menyebabkan efektivitas suatu kebijakan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, penggunaan data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk mengetahui berbagai aspek kebijakan yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki pada masa yang akan datang. Selain itu, advokasi berbasis data juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh petani selama pelaksanaan program berlangsung. Kendala yang dihadapi masyarakat tidak selalu berkaitan dengan aspek teknis budidaya pertanian, tetapi juga dapat meliputi keterbatasan akses terhadap sarana produksi,